Perkenalkan, nama saya Nur Ainia, biasa dipanggil Aini, dari kelas 2024B dengan NIM 240107141484. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin mengenai perbedaan manajemen mutu terpadu dan manajemen modern. Yang pertama, manajemen mutu terpadu menurut Bapak Nawawi tahun 2003 yang mendefinisikan manajemen mutu terpadu yaitu manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. Sementara itu, pendapat ahli yang kedua yaitu dari Ibu Sali sendiri tahun 2005 yang mengatakan manajemen mutu terpadu yaitu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan. Jadi, dapat diambil kesimpulan manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan saat ini maupun di masa depan yang akan datang dengan seperangkat instrumen setiap institusi pendidikan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan macam-macam teknik manajemen modern, yaitu yang pertama TQM, Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM yaitu suatu makna dan standar mutu dalam pendidikan. Ia memberikan suatu filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu. Ia dicapai dengan ide sentral yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. Menurut Juran mendefinisikan ada 3 proses manajerial suatu organisasi yang dikenal dengan trilogi Juran, yaitu planning, control, improvement. Yaitu yang pertama quality planning. Quality planning yaitu suatu proses yang mengidentifikasikan pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan. Yang kedua yaitu quality control. Quality control yaitu suatu proses di mana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi dan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan, misalnya mesin-mesin yang rusak segera diperbaiki. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu quality improvement, yaitu suatu proses di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai dengan berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu, dan pada umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya. Selanjutnya yaitu manajemen lean. Manajemen lean sendiri yaitu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan meminimalkan pemborosan menurut Baste. Dalam proses operasional, filosofi ini yang awalnya dikembangkan oleh Toyota Production System kini telah berkembang dan diadaptasi di berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi. Ini pendapat menurut Womack dan Jones tahun 1996. Prinsip utama dari mereka sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, identifikasi nilai atau value, yaitu menentukan apa yang benar-benar penting bagi mahasiswa dan pemangku
kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu penciptaan aliran nilai atau value stream untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses memberikan nilai tambah. Yang ketiga yaitu mengurangi pemborosan. Mengurangi pemborosan yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan seperti redundasi dalam pengelolaan dokumen atau komunikasi. Ini menurut Tit dan Bassett tahun 2013. Yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Menurut Kaizen yaitu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan efisiensi jangka panjang. Penelitian yang dari Land Management di perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperbaiki sumber daya, dan menciptakan keunggulan kompetitif di tengah meningkatnya persaingan global. Ini menurut Hines et al. 2004, Edmason 2012. Di Land Management juga memberikan peluang penerapan yang dimana ada 4. Yang pertama efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan layanan, memberikan pengalaman mahasiswa yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing global. Macam-macam teknik manajemen modern yang terakhir yaitu balance scorecard atau BSC. Ini yaitu sistem manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi termasuk lembaga pendidikan dan berbagai perspektif. Di sini juga menurut Kaplan dan Norton dalam Indarajit tahun 2006 juga menjelaskan metode balance scorecard. Ada 4 dimensi atau perspektif yang secara jelas dibedakan dan diukur yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam teknik manajemen modern. Yang terakhir yaitu Six Sigma, yaitu suatu pendekatan manajemen yang fokus pada peningkatan kualitas dalam mengurangi cacat dalam proses produksi dan operasional. Sedangkan penerapan Six Sigma sendiri itu melibatkan beberapa tahapan yang dikenal dengan istilah DMAIC, yaitu Devise, Measure, Analyze, Improve, and Control. Tahap pertama Devise. Devise ini mencakup identifikasi masalah yang ingin diselesaikan serta penentuan tujuan proyek. Dalam tahap ini juga tim juga penetapan ruang lingkup proyek dan menyusun rencana kerja yang jelas. Selanjutnya tahap Measure. Measure ini tim mengumpulkan data yang relevan untuk memahami kondisi saat ini dan mengukur kinerja proses. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut di tahap berikutnya. Pada tahap selanjutnya yaitu analis. Analis yaitu tim melakukan analis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menemukan akar penyebab dari masalah yang diidentifikasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap improve. Tahap improve dimulai di mana tim merancang dan mengimplementasikan solusi untuk meningkatkan suatu proses. Diterapkan harus didasarkan pada analisis yang telah dilakukan dan harus dapat diukur dengan mengevaluasi keaktifannya. Tahap terakhir yaitu dalam siklus DMAIC yaitu kontrol, di mana tim mengawasi proses yang telah ditingkatkan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diterapkan tetap berfungsi dan tidak mengalami kemunduran. Ada selanjutnya yaitu menjelaskan atau mendalami perbedaan dari manajemen mutu terpadu dengan manajemen lainnya. Yang pertama, ini yang menurut Hasan et al. Yang pertama yaitu asal intelektualnya, karena sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu sosial.
mikroekonomi adalah dasar dari sebagian besar teknik manajemen keuangan dan psikologi mendukung teknik pemasaran dan sosiologi memberikan dasar konseptual untuk mendesain organisasi. Sedangkan landasan teori TKM atau intellectual management yaitu statistika, yang yaitu sumber inovasi, yang dimana jika sebagian besar ide dan teknik manajemen berasal dari sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka, inovasi TKM kebanyakan dihasilkan oleh pioner yang umumnya adalah insinyur, teknik industri, dan fisikawan yang bekerja di sektor industri. Yang ketiga yaitu dari negara asal kelahirannya. Sebagian besar konsep dan teknik manajemen keuangan, pemasaran, manajemen strategis, dan desain organisasi berasal dari Amerika Serikat, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Namun, TKM awalnya berasal dari Amerika Serikat dan lebih banyak dikembangkan di Jepang, kemudian dikembangkan di Amerika Utara dan Eropa. Yang keempat, proses eliminasi atau desiminasi, di mana penyebaran sebagian besar manajemen modern bersifat hierarkis dan top-down, dipelopori oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Electric dan IBM. Selanjutnya yaitu juga ada ajaran yang menonjol dari MMT dibandingkan dengan manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan partisipatif, pemberdayaan individu, dan keterlibatan dalam tim dan kontribusi dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan pengguna yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan, continuous quality improvement. Baik, terima kasih. Itu sedikit kesimpulan dari saya pada materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.